Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Resmanopita dengan NPM 2021010228, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D. Saya semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Kaidah-kaidah hukum Islam ini terdapat prinsip dalam hukum Islam. Prinsip yang artinya asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun dengan yang dimaksud dengan prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip dalam hukum Islam itu antara lain, pertama, meniadakan kesempitan dan kesukaran, yang contohnya orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Kemudian orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atau manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemudian permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah hukum demi memberikan kelonggaran. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan, kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok. Yang pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum. Kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. 5. Mewujudkan keadilan. Menurut manusia, pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dalam hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Dalam kaidah-kaidah hukum Islam, kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Ashibah wa An-Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau general yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam yakni pertama, kaidah asasiyah. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya, adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dilarang. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. 2. Kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap duduklah sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah itu. Adapun kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashibah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqo.
Tujuan hukum Islam ini ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Asy-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam yakni pertama memelihara agama, kedua memelihara jiwa, tiga memelihara akal, keempat memelihara kehormatan, 5 memelihara kekayaan. Sekian, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi pada saat ini. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.